kami kelompok CGB Angkatan 11 dari kelas 207B Kabupaten Gresik. Saya Naharun Mubarok. Saya Ibu Andini Astuti. Saya Ibu Zakiatul Darajah. Dan saya Nisfi Mafida. Kami akan mempraktikkan supervisi akademik dengan strategi kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Barok. Waalaikumsalam Bu Yaya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Oke, hari ini Pak Barok nanti akan melakukan proses kucing ya. Betul Bu. Nah, sebelum nanti melakukan proses kucing, ada beberapa rubrik penilaian yang nantinya Pak Barok harus lakukan, di antaranya yaitu Pak Barok harus fokus pada kucing, kemudian bersikap terbuka, kemudian menggunakan strategi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi serta menggunakan proses kucing sesuai dengan alur cerita. Sebelum nantinya kita mulai, saya punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kompetensi yang akan dikembangkan Pak Barok pada proses kucing nanti diantaranya apa saja? Ya. Jadi nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti saat proses coaching dengan pada saya. Pertama yaitu nanti saya akan fokus pada coaching, kemudian yang kedua nanti saya akan bersikap terbuka dan saya juga akan ingin tahu, kemudian yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat, saya sebagai coaching dan juga sebagai seorang saya sebagai seorang coach ya, saya sebagai coachingnya gitu ya. Oke, berarti di sini nanti yang Bapak kembangkan pada proses kucing yaitu di mana Bapak nanti fokus pada kucing yaitu present, kehadiran penuh, kemudian bersikap terbuka dan memiliki kesadaran yang aktif atau menjadi pendengar aktif pada saat proses kucing. Nah, dari kompetensi itu tadi ada kompetensi spesifik yang akan dikembangkan nggak kira-kira Pak? Ya, nanti saya akan secara spesifik nanti sebagai yang jelas dan sebagai pendengar aktif, pencitraan, menyusun pertanyaan normatif yang berbobot itu nanti yang ingin saya spesifikkan adalah menyusun pertanyaan normatif yang berbobot itu dari alur A, begitu ya. Oke Pak, bagus sekali. Jadi pada kompetensi spesifiknya Bapak nanti akan menyusun pertanyaan tematik yang berbobot agar nantinya kucing yang Bapak gali potensinya nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Baik Pak, kemudian sebagai indikator ketercapaian yang diinginkan pada proses kucing ini kira-kira apa Pak? Ya tentunya nanti keberhasilan indikatornya yang pertama adalah nanti ya coach saya nanti bisa menemukan sebuah solusi dari setiap problem solving yang dia hadapinya. Kemudian nanti juga harapannya coach saya ini bisa semakin percaya diri setelah mengungkapkan rencana aksi, rencana solusi yang sudah didapatkan, nanti di esok harinya dia bisa menjadi semakin meningkatkan kompetensinya lagi dalam hal baik di kelas maupun dengan bicaranya gitu. Oke Bapak, sangat luar biasa sekali. Jadi nantinya Bapak akan menggali potensi lebih dalam dari kucing sehingga kucing menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke Pak, semoga nantinya proses kucing berjalan dengan lancar dan saya akan tetap mengamati berjalannya proses kucing dan nantinya saya akan memberikan penilaian dari proses kucing. Terima kasih Bu ya, sebelumnya nanti bisa menyimak dan sudah hadir sebagai supervisor di sini nanti dengan saya. Sebentar lagi kunci saya akan datang ya. Nanti berjalan dengan lancar ya Pak. Waktunya nanti untuk menyimak di sini. Assalamualaikum Bu Ani, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Barok. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah harus tetap semangat. Semangat ya. Oke, nah ini tumben-tumben nih siang-siang ini kok tadi janjian WhatsApp ingin bertemu dengan saya, barangkali ada sesuatu yang ingin
sampaikan pada keluarga kalau dari Bu Hani? Iya, benar Pak Barok. Boleh minta waktunya ya? Boleh. Ini Ya. Pak Barok. Ya harus tetap semangat tadi soalnya motonya ya. Ketika saya masuk di kelas ini, saya mendapati ada seorang murid melapor. Nah, murid ini melapor pada saya. Dia bilang kalau temannya ini bila menyebarkan, bukan menyebarkan ya, bercerita lah, bercerita kalau si temannya katakanlah si A, si A ini kayaknya tingkahnya aneh ya, kok begitu ya, terus rasa-rasanya seperti kayak orang gila, gitu. Terus ya saya balik tanya ke yang cerita ke saya, terus menurutku gimana? Ya kayaknya agak-agak aneh sih Bu, gitu. Lah dari situ Pak Barok, wah, saya menganggapnya sih walaupun masalah sepele tapi tetap harus saya selesaikan gitu. Takutnya nanti anak ini menyebarkan ini ke teman-teman yang lain, terus teman yang disebarkan ini nanti akhirnya berkecil hati atau malah lu bilang ini sama teman-teman lah, seperti itu Pak Barok. Nah ini saya mau sharing sama Pak Barok. Saya merasa kurang pede gitu. Nah, Baik, Bu Hani. Ya. Jadi seperti itu ya kondisi ada problem seperti itu tadi yang saya sampaikan. Nah, kira-kira Bu Hani apa nih latar belakang yang terjadi adanya seperti itu tuh bagaimana? Bu Hani sudah mencoba untuk mengidentifikasi ya? Kira-kira muncul seperti itu. oke, setelah muncul laporan itu dari teman saya, kemudian saya kembali mengamati ketika saya masuk kelas bagaimanakah tingkah anak ini. Nah, kebetulan anak ini memang tergolong anak yang aktif kalau saya merasa ya, selalu ingin ditunjuk, ingin menyampaikan pendapatnya. Nah, itu sering saya tunjuk, kemudian tapi saya tidak hanya memberikan kesempatan penuh pada dia, beberapa saya tunjuk ke teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya bicaranya, dia memang bicaranya agak cepat, gitu. Tetapi kadang ada bagian-bagian yang hilang sehingga kayak terjadi miss lah. Itu akhirnya menjadi asumsi saya, oh mungkin ini yang menyebabkan temannya itu beranggapan seperti itu demikian itu. Nah seperti itu Pak Barok. Ya mungkin karena masalah miskomunikasi itu dan juga memang ya karakter anaknya memang seperti itu sehingga teman-temannya ini merasa wah aku kok seperti ini, aneh juga gitu. Mungkin juga ketika saat saya perhatikan juga di kelas saat istirahat itu memang dia bersosialisasinya dengan teman-teman tertentu saja. Dan saya tanyakan pada temannya yang dulu satu kelas di jenjang kelas 3 itu, tanya memang begitu kalau untuk masalah kelompok dia memang kurang bisa berkomunikasi dan cenderung berteman dengan hanya satu atau dua orang yang saja. Nah ini sih itu Pak. Jadi temuan dari Bu Hani seperti itu ya sebenarnya balik sikapnya si anak tadi yang seperti itu terhadap teman-temannya ya. Jadi memang ada ini ya ada kebutuhan itu sendiri gitu dan memang aktif ya. Iya, aktif ya. Iya, akhirnya terjadi perbedaan di kelas ya, ada perbedaan kelas antara teman-temannya yang mungkin membuli atau apa seperti Ya, itu. akhirnya muncul Baik, kemudian dari hasil temuan juga seperti itu, kira-kira Bu Hani punya rencana bagaimana ini? ini yang sesungguhnya saya lakukan. Coba. Saya butuh waktu. Begini rencananya Pak. Begini, kalau ada harapan seperti itu dan itu menyebar, pastinya nanti akan menjadikan kelas kita itu menjadi kelas yang nggak nyaman. Nah, kalau kelasnya nggak nyaman, karena anak-anak bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran. Maka akhirnya ini terbesit di pikiran saya yang pertama nanti kita kan punya keyakinan kelas itu akan kami gaungkan setiap hari. Ya, keyakinan kelas itu kan kita sudah sepakati bersama, sudah istilahnya ini milik kita bersama karena kita yang menentukan bersama. Nah itu yang akan terus saya ulang secara klasikal Pak Barok. Jadi
nggak mungkin kan saya kalau menyebut nama itu, kemudian menyebut nama anak yang itu di kelas secara klasikal. Jadi yang pertama saya lakukan, nanti saya akan kembali menggaungkan tentang mengingatkan terus tadi kalau ingat dengan keyakinan kelas ya. Kemudian yang kedua, mungkin nanti saya akan rencananya memanggil secara personal. Jadi nanti saya akan bicara face to face. Yang pertama dengan si anak yang mencetuskan temannya ini dalam tanda kutip itu kan jadi sumbernya. Nanti akan saya tunjukkan, rencana saya tanyakan mengapa kok kamu sampai punya pikiran seperti itu, terus kemudian apa akibatnya kalau hal itu kamu lakukan, kamu sebarkan, kamu ceritakan ke teman-teman yang lain. Baik, yang pertama ya, sasaran pertama saya adalah sumbernya itu. Kemudian yang kedua, si teman yang diceritai. Jadi apa istilahnya? Kalau rantai makanan itu konsumen tingkat 1, ya, si anak ini kan produsennya, si sumbernya. Nah, konsumen tingkat 1 ini saya panggil. Nah, kalau katanya kan, ketika kamu mendapat cerita dari temanmu itu, maka bagaimana responnya? Nah, saya akan tanyakan pada anak ini responnya bagaimana. Kemudian ketika misalkan ya yang diceritakan itu adalah anak ini adalah kamu, maka perasaanmu bagaimana? Nanti sebisa mungkin akan saya gali, akan saya munculkan bahwa kesadaran diri dari anak itu bahwa tidak baik untuk mencetuskan, melahirkan stigma seperti itu nggak baik gitu loh. Nah, semua hal itu pasti bisa kita atasi. Kalau misalkan kita tidak suka dengan perilaku teman yang seperti itu, maka kita bisa omongkan baik-baik, tidak harus mengunci sampai seperti itu. Dan yang ketiga, saya akan manggil si anak ini, si yang korbannya nah, itu saya juga bertanya kira-kira apa sikapmu seperti apa di kelas, kemudian baik tidak, nanti saya arahkan sampai akhirnya saya pahamkan. Saya harap timbul dari kesadaran dirinya sendiri bahwa dia pun harus mau berbagi dengan temannya. Jadi misalkan walaupun dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, punya rasa aktif, tetapi dia harus mampu meredam rasa aktifnya itu dan memberikan kesempatan untuk yang lain. Kemudian mau mencoba membuka diri untuk bergaul dengan teman yang lain sehingga dia nggak fokus di satu anak tertentu, sehingga menghilangkan ini istilahnya aku nggak suka main sama itu, aku nggak main. Jadi akan saya hilangkan itu supaya semuanya bergaul. Karena di dalam satu kelas itu saya menekankan kita semua ini adalah satu keluarga. Jadi kita sedang berlayar bersama untuk mencapai tujuan, memenuhi seluruh tujuan pembelajaran hingga nanti goalnya adalah naik ke jenjang kelas berikutnya dengan sukses. Begitu. Mantap sekali, ini keren sekali nih Bu Ani tadi ternyata rencana aksinya ya. Itu sudah secara tidak langsung ini tadi Bu Ani ya sudah membuat sebuah rencana yang luar biasa untuk menangani sebuah kasus sebuah problem yang ada di kelas Bu Ani. Jadi ya memang seperti itu Bu, jadi memang menangani siswa yang beragam karakternya dalam kelas itu memang tidak bisa waktu hanya sesaat, makanya perlu proses yang bertahap-tahap supaya nanti bisa menemukan bagaimana solusi yang terbaik. Ya salah satunya dengan 3 hari tadi ya, dengan kegiatan kelas, kemudian memanggil siswa secara face to face, kemudian menjelaskan, memberikan pengarahan, memberikan apa ya nasihat dan memberikan pemahaman terkait dengan kesadaran dirinya sebagai teman satu kelas kan begitu ya. Jadi kemudian nanti juga si korban nanti ada yang terlalu overaktif tadi juga diberi pemahaman terkait bagaimana bisa berbagi ketika berkesempatan baik bertanya dalam kelas maupun bersosial dalam kelas. Ini luar biasa sudah secara tidak langsung sudah mengumumkan ya memang seperti itu. Iya. Baik. Kemudian ini kalau sudah seperti itu dan rencana sudah bagus sekali, kira-kira adakah ini nanti partner atau tanggung jawab dari hal rencana aksi ini tadi yang akan Ibu lakukan sebagai dengan rekan sejawat atau dengan guru kerjasama. Dari situ apa kira tanggung jawabnya pengen Bu? Nah, setelah tadi rencananya sih Pak, nanti saya akan berkolaborasi dengan guru agama. Nah, di sini
kan juga ada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religius yang bisa saya tanamkan ke anak ini. Nanti saya akan mengajak guru agama ini, saya ceritakan. Kemudian nanti meminta bantuannya untuk sama-sama. Marilah kita berbuat, kita ya seperti tadi saya ungkapkan rencana saya. Kemungkinan insya Allah nanti guru agama pun juga akan mendukung apa yang saya lakukan. Kayaknya sih Pak ya. Saya yakin 90% nanti beliaunya juga akan mendukung apa yang saya lakukan ini, apa yang saya rencanakan. Jadi Bani juga selain mencoba untuk menyelesaikan di dalam kelas sendiri itu juga nanti ada relasi sejawat yang ingin dikait supaya nanti ada apa istilahnya tanggung jawabnya secara penuh dari Bani untuk menyelesaikan problem yang ada dalam kelas Bani itu dengan cara seperti itu memberikan nasihat selain dari diri sendiri Bani juga dari guru agama di situ. Saya yakin peran dari rekan sejawat itu juga akan memperkuat, jadi anak-anak jadi tahu tidak hanya Bu Ani saja yang bilang seperti itu ya, berarti saling menguatkan lah di antara kita rekan sejawat, kemudian akhirnya menjadi pemahaman yang kuat pada anak-anak sehingga lama-kelamaan secara perlahan nanti cerita-cerita itu akan hilang dan saya harapkan kelasnya nanti akan jadi lebih enjoy, lebih menyenangkan. Mantap sekali Bani Nadia. Jadi luar biasa, saya sudah menemukan Bani sudah membuat sebuah rencana aksi yang luar biasa, kemudian rencana-rencana itu ya memang seperti itu. Jadi dalam menyelesaikan sebuah problem yang kelas yang bisa yang lebih tahu dalam Bani sendiri. Jadi Bani bisa meningkatkan kepercayaan di Bani bisa menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Ya, saya tadi kan saya agak Iya. Langkah saya itu sudah benar ya. Karena seperti itu. Enak kalau sharing berbagi begini, saya dapat masukan. Bagus itu. Jadi nanti Bani juga bisa lebih dekat dengan anak-anak juga akhirnya kan seperti itu. Nah, oke, Bani, setelah ini tadi dengan sudah menyampaikan semuanya dan juga bahkan menurut saya sudah menemukan solusi yang terbaik menurut versi Bani sendiri dari skor nih kira-kira berapa yang skor dari permasalahan yang Anda dan temukan masalah ini dari skor 1 sampai 10 misalnya yang berapa ini? Jadi kalau saya rasa ya skor permasalahan ini cukup rumit ya karena banyak anak yang terlibat dan ketakutan saya supaya cerita ini nggak menyebar. Mungkin ada di level 8 lah. Kemudian saya coba tadi ya Pak, kalau dia memang nggak pede tadi. Kemudian harapannya setelah berdiskusi dengan Pak Koro, kayaknya saya semakin optimis rencana saya ini. Mungkin saya nilai ada di level 9. Nah setelah ini Pak Koro ini. Jadi sudah mulai menemukan dan sudah mulai pede ya. Dan harapannya kalau dengan rencana yang saya lakukan ini, insya Allah permasalahan tadi akan teratasi, mungkin ada di skala 8 lah. Siap. Baik Bani, ini tadi sudah cukup sangat menarik sekali ya saya mendengarkan, kemudian saya melihat rencana aksi dari Bu Ani tadi luar biasa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kelas. Nah, kira-kira apa nih bagaimana perasaan Bu Ani setelah kita banyak menemukan sebuah rencana aksinya untuk menyelesaikan masalah ini dari proses ngobrol seperti ini menurut ya, alhamdulillah perbincangan ini dengan Pak Baru ini menambah semangat, menambah motivasi diri saya, rasa percaya diri juga Pak Baru. Asalnya tadi ya enggak ya, benar enggak ya. Berarti tadi memang ngajak ngobrol tadi itu ya Mas tadi ya. Sekarang setelah ngobrol jadi semakin yakin dan nanti akan semakin yakin juga mengajak kolaborasi guru agama ini nanti. Kalau ini kan saya sudah bikin, saya utarakan ke guru agama, nanti kita kerjasama, langsung kita nanti aksi. Siap, oke. Berarti sepertinya sudah luar biasa sekali. Saya berikan apresiasi yang luar biasa dengan apa yang disampaikan pada tadi dulu kesahnya, terus kemudian bagaimana banyak mencoba untuk merencanakan aksi rencana dalam menyelesaikan suatu masalah itu saya rasa sudah memang seperti itu ya sudah bagus sekali ya. Jadi semangat besok semoga rencananya kapan ini kira-kira dilaksanakan? Akan saya laksanakan
besok Wah, langsung. harus gitu ya, Iya, semangat. terus akan saya tingkatkan dulu yang klasikal itu sampai Oke. nanti berdiri pelan-pelan saya bagi satu-satu. Pokoknya saya kira-kira saya rasa nggak boleh lebih dari 1 minggu, soalnya saya harus segera meredam cerita ini supaya nggak sampai keluar kemana-mana. Oke, sip. Jadi Ju, saya kira itu Bu Ani ya bisa dilaksanakan rencananya aksinya besok supaya tidak berlarut-larut dan segera kelas menjadi sebuah kondisi lagi dan disitu ada pelajaran dengan siswa yang ya. Oke, semangat ya, Iya, semangat selalu ya. terima kasih ya, Pak Sampai Bapak. jumpa di momen obrolan selanjutnya. Nanti akan Sehat saya selalu. ceritakan Oke. bagaimana perkembangannya. Oke, Siap. Pak Bapak. Oke, terima kasih semuanya ya. Thank you. Oke, sama-sama. Jumpa lagi besok. Oke, Ya, moga-moga. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Pak Bapak. Assalamualaikum, Pak Bapak. Salam, ya Bu Yaya. Alhamdulillah. Selamat tadi sudah melakukan Iya. proses booking dan saya sudah mengobservasinya, sudah berjalan dengan lancar dan bagus sekali. Terima kasih yang proses belajar. Kira-kira dari proses booking tadi apa saja yang sudah berjalan? Dari indikator-indikator Ya. atau penilaian proses booking yang sudah berjalan yang Bapak lakukan tadi kira-kira apa saja ini? Ya, alhamdulillah tadi saya dengan coaching saya mencoba untuk indikator yang sudah saya jalankan yaitu satu, saya tadi kompetensi tadi yang saya kembangkan. Jadi saya fokus pada coaching saya, kemudian saya terbuka dan tetap ingin tahu apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Kemudian saya juga memiliki kesadaran diri yang kuat sebagai seorang coaching, maka saya harus juga mendengarkan secara penuh kehadiran penuh kepada coaching saya Bu. Itu yang menjadikan kita. Nah, Bapak. Jadi setelah saya amati juga, saya observasi juga, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan ini beberapa catatan Iya. saya, di mana kucing tadi sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu yang pertama Bapak menjelaskan tujuan dan harapan kucing sendiri apa sih, kemudian mengidentifikasi dari masalah kucing, kemudian Bapak juga sudah menemukan rencana aksi nyata yang dihasilkan dari Puji sendiri dari pertanyaan pematik yang sudah Bapak ajukan, kemudian tanggung jawab dari Puji itu. Kemudian yang kedua, Bapak sudah melaksanakan proses Puji dengan strategi kemitraan, sehingga Puji sangat terbuka terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga, Bapak sudah menjadi pendengar aktif sehingga memahami perasaan dan masalah yang ada, kemudian tantangan yang dihadapi oleh Puji. Itu dari observasi saya. ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari proses kucing tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan? Iya, baik. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan tentunya ya saya ingin lebih banyak meningkatkan terkait dengan pertanyaan pemantik yang lebih berbobot lagi Bu ya. Jadi saya merasa tadi ya mungkin belum sempurna selama ini ya, tapi setidaknya saya sudah berupaya untuk memberikan pertanyaan pemantik yang sesuai dengan apa namanya dari algoritma yang diajarkan, yang kemudian dari panduan. Kemudian saya juga ingin lebih mendengarkan apa sih yang nantinya yang disampaikan oleh Puji. Jadi intinya pada pertanyaan pemantik yang lebih berbobot lagi supaya lebih langsung ini tergali semuanya. Ya. Jadi nantinya kompetensi yang ingin ditingkatkan yaitu Bapak ingin memberikan pertanyaan pemantik yang lebih berbobot lagi ya, agar Puji bisa menggali lebih dalam Betul. kompetensi dari Puji. Iya. Dan tentunya Bapak juga perlu latihan lebih banyak nih Ya, betul, agar betul. nantinya proses Puji Iya. bisa berjalan dengan Iya, lancar. terima kasih, Bu ya. Saran dari saya. Lebih Itu banyak saja berlatih. Pak Barok. Oke, siap. Dari saya semoga nantinya bisa bertambah lagi kompetensinya di proses Iya. Puji. Ya, terima kasih Bu Yaya atas masukannya luar biasa. Hari ini saya bermanfaat sekali masukan-masukan dari Bu Yaya supaya meningkatkan saya menjadi coach yang lebih baik lagi. Ya, ya, terima kasih Bu Yaya atas waktunya. Assalamualaikum. Demikian presentasi supervisi akademik dari kami kelompok 207B JGB Angkatan 11 Kabupaten Gresik. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia.